terjun. Ya kalau kamu mau terjun, terjun aja. Jangan kamu pikirkan orang yang kamu sayang itu akan menangis. Dan jangan kamu pikirkan kalau kamu itu sampai mati nanti kamu akan masuk neraka. Dan jangan kamu pikirkan kalau kamu akan mendapatkan siksa kubur. Dan jangan kamu pikirkan kalau nanti kamu mati sampai di bawah, kepalamu pecah dan orang akan malas dan jijik mengurus jenazahmu. Silakan terjun aja, jangan pikir-pikir. Ayo, saya hitung. Ayo. Terjun. Kamu mikir apa? Takut. Ayo. Ayo. Kita pulang. Kenapa kamu melarang aku mati? Biarkan aku mati. Udah gak ada lagi gunanya aku hidup. Gak ada satupun orang yang percaya sama aku. Gak ada satu orang pun yang mau mendukung aku. Semua orang memojokkan aku. Gak ada yang ngerti perasaan aku. Kenapa kamu larang aku? Kenapa? Biarkan aku mati. Aku mati. Kenapa kamu larang aku? Kenapa? Simak kata-kataku, nggak ada aku melarang kamu untuk mati, bahkan aku menyuruh kamu untuk mati. Kenapa nggak kamu lakukan? Dan sekarang kalau kamu mau mati pun bisa, membuat kepalamu akan pecah dan kamu juga akan mati. Puas kan? Antara kau dan aku, setiap denyut nadiku memanggil namamu, di setiap nafasku memuji cintamu, cintaku kepadamu mengubah duka, cintaku Saya itu mengenal kamu itu bukan 1 hari 2 hari. Saya mengenal kamu itu sudah bertahun-tahun dan tahu saya watak kamu itu seperti apa. Kamu bukan orang yang seperti yang saya kenal, terlalu menyerah dengan keadaan. Ayolah, bangkit. Janganlah berlarut-larut dengan keadaan seperti itu. Kamu itu adalah orang yang kuat yang saya kenal, bukan seperti ini. Saya akan membawa kamu ke satu tempat. Mudah-mudahan di situ kamu bisa berpikir dan kamu bisa berpikir jernih. Bukan seperti ini.
meratapi keadaan seperti tidak mempunyai Tuhan. Intan, kenapa kamu melakukan hal seburuk itu? Bukankah dengan cara menenangkan pikiran kita bisa menyelesaikan persoalan? Jujur, saya merasa lucu melihat kamu melakukan tindakan sebodoh itu. Seakan-akan kita bisa lari dari segala persoalan tanpa menghadapi dan berjuang dalam sebuah pembenaran. Aku tidak melihat Intan yang dulu pada dirimu. Tegar, bijak dalam sebuah persoalan, mengatasi masalah dengan pikiran jernih. Sekarang kamu begitu rapuh dan tidak mengandalkan Tuhan dalam sebuah solusi. Hatimu sedang berkabut. Hapuslah biar segalanya jelas. Intan, ingat, siapapun mereka pasti pernah pada titik terendah. Akan tetapi cara menghadapi persoalanlah yang membedakan manusia itu tangguh ataupun rapuh. Sudahlah, berhentilah menabur duka, tak baik untuk kesehatan. Oh ya, sekarang aku yang mengingatkan kamu. Mungkin bisa jadi suatu saat kamu yang mengingatkan aku. Ingatlah, esok masih ada. Intan, Jahat, kenapa kamu jahat, hebat. bukankah dengan cara-cara menenangkan pikiran kita bisa menyelesaikan persoalan? Bohong, selesaikan. Kamu bohong, jelas-jelas kamu berbuat salah, jelas-jelas kamu berbuat salah, selesaikan. Sudah jelas-jelas kamu berbuat salah. Kamu bohong. Hebat, hebat. Tanpa menghadapi dan berjuang dalam sebuah kebenaran. Aku tidak melihat yang pada dirimu. Tegar, bijak dalam sebuah persoalan. Nafasku memuji cintamu, cintaku kepadamu mengubah duka, cintaku kepadamu hapuskan lara. Rahasia cintaku di dalam kasihmu, rahasia kasihmu di dalam cintaku, di relung hatiku yang paling dalam tertulis warkah cinta, cintamu, cintaku. Ini kan, kamu ngapain di sini? Di relung hatiku yang paling dalam. Abang berantem sama kakak. Enggak. Jujur bang, Intan tadi dengar sendiri.
lagi gimana coba Intan? Abang tuh di rumah ini butuh ketenangan. Abang ini bukan robot, Intan. Bang, Intan ngerti apa yang abang rasakan. Tapi abang harusnya juga ngerti kondisi kakak, Bang. Iya Intan. Tapi abang juga butuh ketenangan Intan. Di luar abang ditekan. Abang banyak masalah di luar sana. Cuma abang pengen tenang aja di rumah nih. Itu yang gak abang dapatkan di rumah ini. Abang lebih senang kalau nongkrong di luar sama teman-teman. Intan ngerti apa yang abang rasakan. Tapi abang harusnya juga ngerti kondisi kakak, Bang. Kakak itu juga capek. Pagi udah bangun, ngurusin semuanya, masak, nyuci, ngurusin anak. Kakak itu seorang wanita, Bang. Kodratnya lemah. Kakak itu cuma menjawab semua persoalannya dengan air mata, Bang. Demikian juga dengan Intan, adik abang. Ya udah. Mungkin abang lagi emosi Intan. Emosi bang gak kekontrol. Oh iya. Intan ngapain kesini? Gak apa-apa, Bang. Intan ada masalah. Sebenarnya gak ada, Bang. Oke. Kalau Intan punya waktu, Intan cerita sama abang ya. Terus Intan mau kemana sekarang? Gak tahu, Bang. Intan, kalau ada masalah, Intan cerita aja sama Bang. Ya, Iya, Bang. Kak, Ya, maafin abang kemarin ya kak. Mungkin abang kecapean sampai gak bisa kontrol emosi. gak apa-apa, Intan. Lagipun akak juga yang salah. Akak tuh terlalu memaksakan kehendak dengan abang untuk memiliki dia seutuhnya. Padahal kalau di luar sana kan abang juga punya lingkungan kerja sendiri, punya teman-teman, dan punya kesibukan lainnya. Dan akak yang harus mengerti kalau ternyata di luar sana itu suami kita bukan milik kita lagi, tapi dia milik orang lain. Kecuali kalau di rumah baru dia milik kita kan. Iya kak. Mungkin suatu saat nanti Intan juga bakal merasakan hal yang sama seperti yang kakak rasakan sekarang. Iya. Dan Intan banyak belajar kak dengan masalah kakak sama abang. Intan. Intan gimana kuliahnya? Alhamdulillah nggak ada masalah sih kak.